Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat siang untuk kita semuanya. Saya sekali lagi mengatakan senang berjumpa dengan kita, dan kelas-kelas seperti ini adalah hal-hal yang sangat saya nantikan, ya. Saya senangi karena salah satu ciri pendidik profesional adalah bertumbuh dalam minat bakat dan kesenangan di dalam panggilannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita kemarin telah belajar tentang pendidikan agama Kristen dalam konteks, dalam konteks pendidikan 4.0, pendidikan 4.0. Nah, kita telah belajar kemarin juga tentang karakteristik, bagaimana karakteristik peserta didik secara khusus dalam menyambut bonus demografi Indonesia tahun 2045, yaitu tentang mayoritas anak di Indonesia ini lahir dalam golongan generasi alfa, Generasi alfa ini sesuai dengan tujuan dan maksud kehadiran pendidikan 4.0, di mana 4.0 memfasilitasi anak-anak yang lahir di generasi alfa terdidik dengan menggunakan digitalisasi pendidikan, sehingga tidak ada lagi ruang-ruang dan batas untuk setiap anak belajar. Tidak ada lagi orang yang kekurangan resource atau sumber-sumber dalam belajar. Tidak ada lagi guru yang kekurangan metode, kecakapan, kompetensi dalam mendidik anak. Karena semua telah difasilitasi dengan hadirnya pendidikan 4.0 ini. Nah, salah satu yang perlu kita tekuni hari ini adalah melihat tantangan dan solusi, tantangan dan solusi dalam mendidik anak yang berkarakteristik generasi alfa, dan bagaimana pembentukan karakter guru yang tepat untuk mendidik mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat beberapa tantangan terlebih dahulu, tantangan dalam mendidik generasi alfa hari ini dan ke depan. Seperti yang saya kemukakan kemarin, bahwa mereka di dalam rahim, mereka sudah terkoneksi dengan gadget, terkoneksi dengan gawai yang dipegang oleh orang tuanya, sehingga pada saat mereka lahir mereka sudah pegang namanya gawai atau gadget itu sendiri. Nah, tentu ada beberapa tantangan yang harus kita pahami dalam mendidik generasi alfa, yaitu antara lain bahwa generasi alfa ini tidak perlu belajar, karena banyak informasi yang tersedia setiap saat. Tetapi mereka ingin diajar bagaimana dan di mana mereka dapat menemukan apa yang mereka butuhkan. Jadi bukan konten yang mereka butuhkan, inilah kesulitannya. Yang mereka cari dalam belajar adalah bagaimana mereka ingin diajar, bagaimana mereka mau diajar, dan bagaimana mereka dapat menemukan apa yang mereka butuhkan ketika guru menyajikan sebuah pembelajaran atau membuka kelas bagi mereka. Apa yang bisa mereka temukan di dalam kelas Anda ketika Anda membuka kelas bagi mereka. Kemudian teknologi dapat mengalihkan perhatian generasi alfa dalam menerima pembelajaran. Jadi karena mereka sudah akrab dengan gadget, dengan handphonenya, tentu mereka akan lebih mudah dipengaruhi oleh gawai atau gadget mereka itu dalam ketika berinteraksi pembelajaran. Mereka lebih tanggap teknologi tinggi dibandingkan gurunya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi saudara dan saya di masa yang akan datang. Mereka lebih lihai, menggerakkan kursor, membawa dan membrowsing, berselancar di dunia internet. Mereka lebih paham,
mereka lebih memiliki kompetensi yang tinggi dibandingkan gurunya. Kemudian generasi alpha lebih handal, ya, dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai keberhasilan dibandingkan generasi-generasi yang sebelumnya. Ya. Kemudian generasi alpha cenderung kurang tertarik, ya, pendidikan yang sifatnya formal, ya, sifatnya formal. Pendidikan formal mereka agak kurang tertarik. Nah, kemudian kita melihat generasi alpha, ya, bukan generasi Z. Generasi alpha saat ini cepat bosan, ya, mereka cenderung mudah bosan dengan metode-metode ceramah yang diberikan guru. Dan dalam mendidik anak dengan menggunakan metode ceramah di generasi alpha itu adalah metode yang paling jelek, ya, paling yang mereka tidak sukai, dan mereka coba hindari hal-hal yang seperti itu. Kemudian melimpahnya informasi atau information overload, ya, bagi generasi alpha itu sendiri. Resource-nya banyak, ya, sehingga yang terjadi kadang-kadang mereka kebingungan yang mana yang diambil, yang mana yang diperlukan, yang mana dibutuhkan, ya. Kemudian dibutuhkan biaya yang cukup tinggi, ya, terkait dengan penerapan sumber daya teknologi di sekolah dalam hal pendanaan perangkat kerasnya, ya. Jadi sekolah perlu memfasilitasi ruang-ruang atau kelas-kelas pembelajaran dengan perangkat-perangkat teknologi, ya, dalam bentuk perangkat keras dan perangkat lunak atau software dan software, ya. Kemudian membangun infrastruktur, ya, infrastruktur, ya, pembelajaran yang berbasis teknologi, ya, baik dalam konteks tatap muka maupun dalam konteks jarak jauh atau dalam jaringan. Kemudian pihak sekolah harus terus-menerus menggalakkan namanya pengembangan profesional dan dukungan teknis bagi guru. Ini menjadi catatan. Jadi tidak boleh lagi sekolah hanya merekrut guru saja lalu selesai, ya, lalu kemudian disuruh mengajar dan mendidik, ya. Dalam menghadapi lahirnya atau hadirnya generasi alpha di sekolah harus paham bahwa dia harus berinvestasi besar, ya, bagi pengembangan profesionalisme guru dan memberi banyak dukungan-dukungan teknis bagi pengembangan guru itu sendiri. Kemudian kita melihat solusinya. Setelah kita memahami tadi berbagai bentuk tantangan-tantangan dalam mendidik generasi alpha, maka kita melihat solusinya. Persyaratan utama yang harus Anda penuhi, ya, untuk mendidik generasi alpha adalah menyiapkan sejumlah kualifikasi dan kompetensi guru yang berkualitas. Seperti yang saya katakan bahwa core business daripada pendidikan itu sendiri adalah quality learning. Quality learning lahir dari teacher profesional. Jadi gurulah satu-satunya yang melahirkan hadirnya pendidikan yang berkualitas dalam sekolah. Karena itu dalam menyambut datangnya generasi alpha yang akan hadir di depan Anda sebagai peserta didik, sebagai murid yang Tuhan percayakan bagi Anda, maka berbagai tantangan muncul dan solusi utamanya adalah bagaimana Anda bertumbuh dalam kualifikasi dan kompetensi guru yang berkualitas. Nah, beberapa hal ini perlu diperhatikan dalam menyiapkan kualifikasi dan kompetensi guru yang berkualitas. Yang pertama, guru pendidikan agama Kristen diwajibkan memahami karakteristik siswa generasi alpha sehingga dapat menggunakan berbagai strategi, metode, dan media pembelajaran yang sesuai dengan kecanggihan media informasi dan teknologi. Jadi dalam terkait dengan pemahaman tentang karakteristik generasi alpha ini adalah contohnya apa yang mereka sukai, ya, ketika mereka belajar, hal-hal apa yang cenderung mereka sukai, ya, model-model pembelajaran bagaimana yang mereka sukai dan inginkan datang dari gurunya. Kemudian media apa yang tepat, metode apa yang tepat, strategi pembelajaran apa yang tepat,
Ya, apa minat yang tumbuh dalam diri anak generasi alfa? Ini yang perlu didalami dan digali oleh seorang guru untuk menjawab berbagai tantangan dalam menghadirkan generasi alfa dalam kelas-kelas pembelajarannya. Kemudian guru pendidikan agama Kristen wajib melek digital. Tidak boleh lagi Anda berkata saya bukan orang IT. Ya, saya tidak memiliki jenjang pendidikan formal IT. Ya, boleh saja Anda berkata Anda bukan orang IT, Anda tidak lahir dari pendidikan formal IT, tetapi mau tidak mau dalam mendidik generasi alfa, ya Anda harus bisa melek digital, harus bisa memahami digitalisasi dalam dunia pendidikan. Karena itu tugas Anda adalah harus belajar untuk menggali kemampuan kompetensi digital Anda. Literasi digital Anda harus tumbuh dengan baik, dan juga Anda harus memiliki kecakapan perilaku yang memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut. Jadi ketika Anda berhadapan dengan dunia teknologi, Anda tidak hanyut oleh teknologi itu, tetapi Anda leading dalam dunia teknologi tersebut. Ya, karena beberapa orang kadang-kadang ketika berhadapan dengan dunia teknologi, berselancar di dunia internet, salah satu contohnya, ya dia bermaksud ingin menggali berbagai banyak pengetahuan, tapi kemudian begitu dia masuk ke dalam dunia teknologi itu, hatinya tertambat pada hal yang tidak sebenarnya itu menjadi tujuannya. Ya, seperti munculnya berbagai iklan ya di dunia internet, ya tawaran-tawaran makanan, ya dan berbagai diskon dan segala macam, kemudian akhirnya dia teralihkan kepada hal-hal seperti itu. Jadi ini yang disebut adalah Anda harus memiliki kecakapan perilaku, bagaimana sih harusnya menggunakan kecanggihan teknologi dalam mendidik anak generasi alfa. Kemudian guru pendidikan agama Kristen harus memanfaatkan berbagai fasilitas gadget milik siswa. Jadi Anda tidak boleh melarang anak untuk membawa gawainya ke dalam kelas. Tetapi kenapa demikian? Karena memang mereka tidak boleh dipisahkan dengan gawainya itu. Jadi solusinya adalah bagaimana mereka hadir di dalam kelas membawa gadgetnya atau membawa gawainya, tetapi guru bisa menggunakan gadget tersebut atau menggunakan gawai mereka itu sendiri untuk menjadi sumber belajar dan komunikasi pembelajaran dan berbagai manfaat konseling dengan cara memanfaatkan media sosial mereka. Ya, jadi Anda harus memiliki kecakapan bagaimana mendorong anak menggunakan gawai yang ada pada diri mereka itu sendiri sebagai solusi untuk membelajarkan mereka, untuk membantu Anda mendidik mereka. Kemudian guru Pak berusaha terus menyuguhkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Jadi belajar harus bermakna. Belajar jangan sampai hanya menghabiskan waktu, menghabiskan banyak sumber daya tapi tidak ada makna. Jadi pertemuan yang singkat seperti yang saya katakan, ya anak sekarang hanya mampu bertahan mendengar, ya hanya mampu bertahan mendengar selama 7 menit. Sesudah itu konsentrasinya buyar. Jadi dengan kemampuan mendengar yang sangat terbatas tersebut, Anda diharapkan mampu menyuguhkan pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang menyenangkan, sehingga meningkatkan peran aktif siswa secara leluasa dan tidak ada indikasi tekanan dari gurunya dalam pembelajaran. Lalu guru Pak berikutnya harus menjadi role model bagi siswa agar mampu melahirkan siswa generasi alfa yang berkarakter Kristus, ya, dan cerdas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan Anda mendidik anak kemudian mereka menjadi gaptek, ya. Justru mereka harus didorong untuk berkembang, ya. Tapi Anda harus mampu memberi solusi, ya. Jadi memberi penugasan, tapi kemudian harus mampu memberi solusi terhadap penugasan tersebut
ya apabila anak terkendala ya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya tersebut. Nah, disinilah peran guru yang tidak tergantikan oleh teknologi, ya. Jadi memberi sudut pandang, memberikan berbagai alternatif, bahkan memberikan berbagai solusi terhadap kendala-kendala yang mereka hadapi dalam belajar menjadi core Anda, menjadi bagian yang amat penting untuk meretas keterbatasan dunia teknologi. Nah, kemudian yang berikut kita melihat selanjutnya sesudah kita memahami tadi terkait beberapa tantangan dalam mendidik anak generasi alfa dan kita melihat berbagai solusinya. Sekarang bagaimana menghadirkan guru, ya karakter guru pak yang bagaimana yang tepat untuk mendidik anak di generasi alfa tersebut. Nah, kemudian kita melihat yang pertama, karakter guru pak yang tepat dalam mendidik anak di generasi alfa adalah yang pertama, guru pak harus mudah beradaptasi. Ya, tidak boleh memiliki ruang lingkup sosial yang tertutup, tapi dia gampang beradaptasi. Tidak boleh tumbuh sebagai guru yang mengkutub. Ya, yang kalau dia tahu yang itu, ya yang lain tidak perlu dia ketahui. Tapi dia harus muncul sebagai guru yang hadir sebagai guru yang menjawab kebutuhan generasi alfa di mana dia mudah beradaptasi. Nah, profesi guru adalah salah satu profesi yang dinamis, sedinamis manusia itu sendiri. Ya, karena yang dididik adalah manusia. Jadi manusia itu salah satu hakikatnya adalah berubah-ubah, ya, atau mengalami kedinamisan. Maka guru yang mendidik manusia itu harus mampu menyesuaikan dengan gerak kedinamisan daripada manusia itu. Karena itu dia harus menjadi guru profesional yang keprofesionalitasan gurunya tersebut harus bertumbuh dalam kedinamisan. Artinya seorang guru tidak boleh berhenti pada satu titik tertentu saja. Ya, kalau sudah selesai A sudah, nggak perlu lagi B, nggak perlu lagi C, gitu ya. Ya, kalau sudah tahu A nggak perlu lagi yang lain. Nah, seorang guru di abad 21 harus bisa beradaptasi dengan segala perkembangan dan perubahan yang terjadi supaya apa yang diajarkannya relevan dengan pembelajaran abad 21. Banyak sekali perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Itulah yang mendorong guru harus berkembang, ya, dengan perubahan tersebut, ya, dan menyesuaikan diri di tengah-tengah perubahan tersebut supaya dia menjadi guru yang hadir dan menjawab kebutuhan peserta didik, atau guru yang menjadi solusi, bukan guru yang membebani anak-anak, bukan guru yang mengintimidasi, bukan yang membuat orang menjadi terbelakang, tapi menjadi leading, menjadi inovatif, ya, dan memberi pengaruh, ya, terhadap banyak orang lain di sekitarnya. Kita harus mampu mendidik anak untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau dalam bahasa Alkitab adalah bagaimana mereka bisa menjalankan tugasnya sebagai garam dan terang dunia, gitu ya. Karena kalau tanpa garam dan tanpa terang, dunia ini akan habis, ya, tidak ada apa-apanya. Nah, salah satu kecenderungan yang dipakai oleh guru dalam mendidik anak adalah, ya, bagaimana dia memiliki karakter yang memilih, ya, alat pembelajaran atau media pembelajaran pun boleh dikatakan, yaitu alat dan media pembelajaran dengan papan tulis, ya. Nah, ya, dalam mendidik anak generasi alfa, ya, saya harus menegaskan bahwa papan tulis, ya, ke depan ini akan hilang dari ruang kelas, ya, akan tergantikan dengan smart board, ya. Jadi papan tulis pintar itu namanya, ya.
Jadi ketika dibuka kelas, maka guru berdiri di depan, dia harus berhadapan dengan papan tulis pintar atau smartboardnya tersebut. Ya, di mana di dalam smartboard tersebut ya, telah tersimpan berbagai hal-hal yang ingin diajarkan pada peserta didik. Smartboard tersebut harus bisa bergerak, ya, berselancar untuk melihat seluruh hal apa yang anak-anak didik perlukan dalam pembelajaran. Nah, belajar tidak lagi bersumber pada buku-buku, ya, buku-buku dalam konteks print out, ya, jadi buku-buku cetak gitu ya. Tapi sudah lebih pada buku-buku digital, ya, buku-buku yang hanya menggunakan media teknologi, ya, seperti model PDF gitu ya. Kemudian juga belajar tidak lagi bersumber pada buku, melainkan pada buku digital, ya. Juga tambahannya anak-anak sekarang belajar melalui media sosial dan berbagai-bagai hal lainnya, ya, yang berbasis teknologi, ya, informatika atau ICTI. Nah, kemudian apa jadinya jika guru pintar tidak segera menyesuaikan diri, ya, dan kompetensi dengan perubahan zaman? Ya, tentu guru tersebut akan menjadi guru yang tertinggal, ya. Jadi guru yang tertinggal tentu guru tersebut adalah guru yang tidak akan terpakai gitu ya. Jadi Anda sama sekali hilang dari peredaran dunia pendidikan. Ya. Itu yang dikatakan bahwa salah satu tantangan dalam abad 21, 22 yang akan datang adalah bagaimana tenaga manusia tergantikan oleh teknologi robot, ya, robotik gitu ya, atau artificial intellectual, ya, intelligence, ya, AI, teknologi AI gitu. Nah, karena itu hanya sedikit peran manusia, peran guru di dalam pembelajaran tersebut. Peran yang sedikit itu lah yang harus dimanfaatkan guru untuk dimana dia harus mampu menyesuaikan diri dan memiliki sejumlah kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan arus perubahan zaman. Nah, kedua, karakteristik guru untuk mendidik generasi alpha yang tepat adalah bahwa guru tersebut harus menjadi guru yang open minded, ya, membuka seluas-luasnya cakrawala wawasan berpikir, ya, yang luas gitu ya. Nah, salah satu karakteristik guru yang ideal untuk mengajar generasi milenial, mengajar generasi alpha adalah open-minded mindset. Keterbukaan pikiran dalam menerima segala perubahan atau hal-hal baru akan sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Tapi salah satu yang perlu Anda catat adalah di dalam keterbukaan berpikir tersebut harus memiliki self control, ya, harus memiliki sejumlah kemampuan untuk menganalisis, ya, higher order thinking skill, higher order thinking skill, ya, bagi guru dalam menyaring berbagai keterbukaan tersebut sehingga tidak semua semua diterima, tapi hal-hal tertentu saja yang terbaik yang harus diterima oleh guru. Nah, kemudian sifat guru yang open minded memberikan kemudahan pada guru pintar untuk segera beradaptasi, ya. Saya menggunakan guru pintar untuk menyeimbangkan kita dengan teknologi pintar atau smartphone, ya, atau smart board gitu ya, smart board gitu ya, papan tulis pintar yang tadi itu. Nah, sifat ini juga membuat guru pintar tidak menjadi manusia yang apatis, tidak menjadi guru yang apatis terhadap perkembangan-perkembangan yang baru. Dia menyambut dengan riang dan gembira, bukan dengan keterpaksaan berbagai perkembangan yang terbaru. Dia siap, ya, membuka pemikirannya, menerima segala perubahan tersebut dengan catatan bahwa
dia mampu menyortir, ya, mampu menyortir mana yang terbaik, mana yang diperlukan, ya, mana yang dibutuhkan, ya, dari sejumlah hadirnya perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan dalam mendidik anak generasi alfa. Nah, kemudian tidak akan ada lagi istilah mengajar, ya, generasi alfa atau generasi milenial dengan cara kolonial, ya, kolonial, menjajah, gitu ya, menjadi guru yang mendominasi semua hal di dalam kelas. Ya, itu adalah cara-cara yang kolonial, gitu ya. Ya, jadi apa yang menjadi pengetahuan yang tumbuh pada diri anak kalau tidak sesuai dengan cara berpikir guru kemudian dibatalkan, ya, dihancurkan, ya, ya, itu ya cara-cara mendidik kolonial. Nah, hal-hal seperti itu tidak akan lagi muncul, istilah tersebut tidak akan lagi muncul ke depan ketika Anda berhadapan mengajar atau mendidik anak generasi milenial atau generasi alfa. Kemudian yang ketiga, karakteristik guru yang tepat dalam mendidik anak generasi alfa adalah guru harus menjadi pembelajar seumur hidup. Jadi bukan hanya tugas Anda menyelesaikan gelar S1, S2, S3, karena itu semua memiliki batas-batas, ya, batas-batas waktu. Tetapi yang dimaksud di sini menjadi guru pembelajar seumur hidup adalah guru yang terus-menerus menekuni dirinya sebagai murid. Ya, sebagai murid yang haus akan ilmu, yang haus akan pengetahuan. Karena itu dia mendorong dirinya, menceburkan dirinya ke dalam dunia belajar. Seperti yang saya katakan, ketika Anda bersedia menjadi guru, Anda harus bersedia menjadi pembelajar. Anda harus bersedia menjadi manusia yang belajar. Karena dengan guru yang banyak belajar, ya, maka dialah yang menjadi guru yang paling siap untuk mengajar, ya, karena dengan belajar dia mengambil berbagai-bagai pengetahuan, mengambil berbagai-bagai ilmu ke dalam dirinya, lalu kemudian dia akan mengeluarkannya di dalam kelas-kelas pembelajarannya. Dia harus membekali dirinya dengan sebanyak mungkin pengetahuan yang luas, yang dalam, yang terukur, ya, yang ilmiah, ya. Lalu kemudian dia akan tampil menjadi seorang pengajar yang memberikan kekayaan dalam pembelajaran di dalam kelasnya. Nah, menjadi guru yang baik, ya, atau guru pintar harus juga menjadi pembelajar seumur hidup. Karena menjadi pintar itu bukan simsalabim, ya, bukan hasil dari mukjizat, ya, bukan hasil dari rekayasa, ya, bukan hasil dari magic, tapi hasil dari ketekunan belajar terus-menerus sepanjang hayatnya. Tidak hanya siswa saja yang dituntut untuk menjadi lifelong learner, pembelajar seumur hidup, tapi guru juga harus menjadi model lifelong learner bagi peserta didiknya. Di abad 21 ini, guru pintar harus terus mengikuti tren pendidikan. Jadi dia harus mengikuti terus-menerus isu-isu yang berkembang di dalam dunia pendidikan, dan juga isu-isu yang berkembang atau tren yang berkembang dalam dunia teknologi. Karena itu pendidikan yang diselenggarakan oleh guru melalui berbantuan teknologi harus terupdate, ya, yang sesuai dengan permintaan pasar, yaitu anak-anak didik yang hadir di abad 21 ini, atau harus sesuai dengan pembelajaran abad 21. Kemudian yang keempat, karakteristik guru yang paling tepat untuk mendidik generasi alfa adalah guru tersebut harus mampu menggandeng teknologi atau istilah saya paling tepat adalah mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran.
Nah, pembelajaran di abad 21 menuntut guru pintar untuk memanfaatkan berbagai teknologi. Mau tidak mau. Lalu tidak mengherankan jika guru pintar dituntut untuk melek teknologi karena pembelajaran abad 21 sebagaimana yang telah kita dalami dalam pertemuan yang sebelumnya, ya, bahwa guru sedang berhadapan dengan pendidikan 4.0 yang dilahirkan oleh revolusi industri 4.0 tersebut. Ya, dan salah satu karakteristik pendidikan 4.0 adalah apa? Harus lihai, ya, membelajarkan, ya, anak-anak dengan menggunakan digitalisasi pendidikan. Nah, berbagai inovasi pada teknologi pendidikan perlu terus-menerus dikembangkan. Jadi Anda sebagai guru tidak hanya pemakai teknologi tapi juga harus apa? Berinovasi atau menginovasi teknologi tersebut. Menginovasi teknologi tersebut dalam arti bagaimana Anda menggunakan teknologi tersebut untuk menghadirkan pembelajaran inovatif. Ya. Nah, itu harus terus Anda kembangkan. Kemudian guru pintar jangan sampai ketinggalan kereta. Gitu ya. Ya, tahu kan sakitnya kalau ketinggalan kereta atau ditinggalkan kereta gitu ya. Kemudian buka mata, bukalah telinga. Dan yang paling penting juga adalah buka pikiran. Open your mind untuk mengeksplorasi berbagai macam teknologi yang dapat menunjang pembelajaran yang diselenggarakan oleh Anda sendiri sebagai guru pintar di era milenial ini. Kemudian yang berikutnya, karakteristik guru yang kelima dalam membelajarkan anak atau mendidik generasi alfa yang paling tepat, ya, karakteristik guru yang paling tepat adalah guru tersebut harus bersedia berkolaborasi. Ya, harus tumbuh sebagai guru yang tidak lagi, ya, dirinya sendiri tetapi sudah berkoneksi dengan orang lain, berkolaborasi, bersedia membuka dirinya untuk bekerja sama dengan guru-guru yang lain ataupun dengan berbagai bidang ilmu lain, ya, atau berbagai disiplin keilmuan lain. Nah, kolaborasi adalah salah satu keterampilan yang cukup penting pada era ini, pada abad 21 dalam mendidik anak generasi alfa. Kolaborasi bahkan tertuang dalam salah satu keterampilan abad 21 yang wajib oleh siswa dan guru kuasai. Seorang guru yang baik juga harus mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Ya, bahkan guru bisa berkolaborasi dengan muridnya sendiri. Ya, jadi karena pada keyakinan bahwa guru bukan sumber satu-satunya, ya, dalam pembelajaran, tetapi juga semua orang yang terlibat dalam pembelajaran itu adalah sumber dalam dunia pendidikan, termasuk murid juga menjadi sumber belajar. Nah, karena itu guru juga didorong bersedia untuk berkolaborasi dengan muridnya, dengan peserta didiknya. Nah, keterampilan berkolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas suatu kegiatan, ya, supaya lebih efektif apa yang Anda ingin raih, apa yang Anda tuju. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya, berjalan sendiri tidak baik. Lebih baik orang berjalan berdua-dua daripada berjalan sendirian. Apa maknanya? Berkolaborasi. Jadi jauh sebelumnya Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita supaya hidup itu berkolaborasi. Bahkan manusia itu sendiri dicipta tidak baik seorang diri. Ya, dia harus berpasangan. Ya, berpasangan dalam konteks berkolaborasi, bekerja sama. Nah, kemudian guru pintar dapat berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membahas berbagai masalah-masalah pendidikan, berbagai kendala-kendala yang dihadapi. Bagaimana dalam kolaborasi tersebut
terjadi saling dan silang. Ada yang memberi, ada yang menerima. Ya, ada yang belajar, ada yang mengajarkannya. Itu yang dimaksud dengan berkolaborasi. Anda kadang-kadang menjadi ahli bagi teman Anda, tapi kadang-kadang Anda menjadi orang yang menerima keahlian orang lain. Lalu kemudian tak kalah penting, guru pintar juga harus wajib berkolaborasi dengan orang tua siswa, karena sejatinya mereka adalah partner kita. Ya, jadi Anda tidak boleh tidak tahu dan tidak mengenal orang tua murid dengan baik. Di abad ini guru harus benar-benar mengenal betul siswanya, mengenal betul orang tuanya, karena mereka adalah orang-orang yang sejatinya paling dekat dengan diri Anda, ya, yang yang sangat berkontribusi besar untuk Anda dapat menjalankan tugas dengan baik. Jadi cobalah berkolaborasi juga dengan orang tua siswa, ya, dalam hal ini untuk mempermudah Anda untuk mendidik anak. Yang paling tahu anak itu sendiri adalah orang tuanya. Karena itu Anda harus bekerja sama dengan orang tua. Ya. Kemudian ingat guru pintar. Anda sebagai guru pintar, ya, satu hal ini Anda harus catat dengan baik. Collaboration is the new competition. Ya, kolaborasi adalah kompetisi yang muncul, ya, di abad ini. Berkompetisi dalam bekerja sama, bukan berkompetisi secara individual. Ya, berkompetisi di dalam persekutuan. Ya, jadi itu yang disebut dengan tumbuh bersama, unggul bersama. Karena untuk menjadi bermutu itu tidak hanya dihasilkan oleh satu orang saja, tapi oleh berbagai-bagai orang yang terlibat di dalamnya. Semakin banyak orang terlibat di dalam sebuah pekerjaan, maka semakin berkualitaslah pekerjaan tersebut. Jadi semakin banyak guru berkolaborasi, maka semakin mudahlah dia mendidik anak, semakin efektiflah, semakin berkualitaslah pengajarannya. Kemudian yang terakhir, karakteristik guru yang paling tepat dalam mendidik anak generasi alfa yang keenam adalah guru tersebut harus menjadi guru yang visioner. Guru yang visioner adalah guru yang harus memahami betul siapa siswanya. Kemudian hal itu karena salah satu peran guru dalam mengajar generasi alfa atau generasi milenial adalah sebagai mentor siswa. Jadi tugas guru pintar tidak hanya sekedar menyampaikan pelajaran, tapi juga mengarahkan, ya, menjadi guide, gitu ya. Seperti kalau Anda mau traveling, kemudian Anda menggunakan jasa guide, ya. Kalau Anda sendiri tanpa guide itu sendiri akan terbatas. Tapi kalau Anda menggunakan jasa guide, tentu akan semakin luas yang Anda akan jelajahi, semakin banyak yang akan Anda pahami. Karena seorang guide itu selain menunjukkan arah yang akan dituju, tapi juga dia menjelaskan apa saja yang ada pada setiap hal-hal yang dijumpai tersebut. Dia memberikan banyak pengetahuan. Jadi dia memberikan arah, tapi dia juga memberikan ilmu kepada saudara. Nah, dengan demikian salah satu karakteristik guru ideal haruslah memiliki visi yang jauh ke depan. Ya, visi yang jauh ke depan. Seperti yang Pak Junior sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa tugas Anda hari ini adalah ketika Anda mengajar hari ini, Anda harus mampu menghadirkan masa depan. Ya, menghadirkan masa depan di masa sekarang. Harus bisa mengambil pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan oleh anak, ya, di masa yang akan datang. Jadi Anda tidak mengajarkan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya sampah, yang kalau selesai diajarkan sudah menjadi basi, gitu ya, pengetahuan yang basi. Nah, seorang guru harus mampu memandang ke masa depan. Apa yang diperlukan orang di masa yang depan? Ya, pengetahuan apa, skill apa yang diperlukan oleh anak di masa yang akan datang. Itu dibawa sekarang.
Jangan tunggu nanti. Karena kalau sudah tunggu nanti, mereka tidak siap menghadapi masa depan. Mereka baru memulai mengenal masa depan, tapi tidak siap berkompetisi di masa depan tersebut. Kemudian guru pintar harus dapat memprediksi hal-hal penting yang akan dihadapi oleh para siswa di masa depan. Berbagai kesulitan-kesulitan apa yang akan ditemui di masa depan, sehingga pendidikan sekarang, ketika anak dididik sekarang, dia sudah dipersiapkan untuk memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh guru tersebut di masa depan. Lalu kemudian, mengapa guru pintar harus mampu memprediksi hal-hal penting yang dihadapi oleh para siswa di masa depan? Mengapa? Karena dengan demikian mereka akan memiliki sejumlah persiapan untuk menghadapi segala persaingan dan tantangan yang muncul di masa yang akan datang tersebut. Nah, 10 tahun ke depan contohnya, bisa jadi ada banyak jenis pekerjaan yang sudah mulai hilang, ya, atau peluang-peluang baru yang bermunculan. Jadi ada sejumlah pekerjaan yang hilang, tapi juga ada sejumlah pekerjaan atau peluang-peluang baru di dalam pekerjaan yang bermunculan. Sehingga ketika mereka berada di masa depan, mereka tidak tenggelam dalam hilangnya pekerjaan itu, tapi mereka siap atau menjadi leading, ya, dengan peluang-peluang baru yang bermunculan di masa yang akan datang itu. Jika siswa tidak dibekali dengan matang, maka bagaimana mereka akan mampu menaklukkan segala tantangan dan hambatan-hambatan yang mereka akan hadapi di masa yang akan datang. Jadi dalam hal ini, tampillah guru yang berkarakteristik, ya, berkarakteristik pada 6 komponen sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi.